Oke, halo. Sekarang kita mau belajar penamaan yang pakai angka-angka atau bisa dibilang ada muatannya gitu ya. Nah, perlu dipahami lagi, penamaan itu dibagi jadi 3. Kakak baginya jadi ionik 1. Yaitu apa? Yang isinya golongan 1A, golongan 2A, sama AL ini aja. Terus ada lagi ionik 2, yaitu apa aja selain mereka. Selain ionik 1 itu. Sama yang terakhir adalah kovalen. Nah, ini kakak matiin dulu. Oke. Nah, kalau yang kovalen ini isinya kan non logam sama non logam ya. Nah, sedangkan ionik kan logam sama non logam. Logam ya sama non logam. Nah, cuman logam sama non logamnya itu dibagi-bagi. Ada ini ya, ada dibagi jadi 2 ini. Nah, ini harusnya udah dihapus. Nah, gini. Kita balik lagi. Sekarang kita ionik 1 gitu ya. Siapa aja sih 1A itu? Oke. 1A itu ada Li, ada Na, ada K, Rb, Cs, Fr. Terus 2A. Cuman udahlah nggak usah yang Fr nih, sangat jarang ya. Sampai Cs aja. Be, berilium, magnesium, kalsium, strontium, sisa bawah rambutan. Nah, ini aja. Sama ini sama Al gitu ya, yang 3A-nya cuman Al doang. Nah, yang ini tuh adalah apa? Ini tuh ionik 1, oke? Ionik 1. Selain dari mereka, itu harus pakai angkanya nanti ketika penamaan. Kakak kasih contoh yang ionik 1 ya. Yang ionik 1 tuh gampang. Misalnya kita sama dihubungkan sama sulfat gitu ya. Sulfat SO4 2- gitu. Nah, kalau yang 1A ini semuanya plus 1 dia. Plus 1, yang ini plus 2, yang ini plus 3. Ya kan, sesuai dengan golongannya aja ini. Golongan 1, golongan 2, golongan 3 gitu ya. Jadi ini emang harus dihafal. Misalnya kita pakai yang Rb deh ya. Rb plus berapa? Coba lihat mana Rb. Rb yang ini ya. Nah, berarti dia plus 1 dia kan. Muatannya plus. Nah, ini tinggal dikali silang aja. Berarti kayak gini, turunin ke bawah, yang ini turunin ke bawah. Berarti kayak gimana jadinya? Rb2SO41 gitu. Atau bisa dibilang juga kayak gini. Tapi nggak usah ditulis kalau misalnya cuma 1. Kayak gitu. Nah, terus ini namanya apa? Rb itu rubidium ya. Rubidium. SO4 disebutnya sulfat. Perlu nggak pakai ini 1? Nggak perlu. Kenapa? Karena dia ionik 1 ya. Gitu. Jadi udah kayak gini aja udah cukup. Dan semua yang ada di sini itu nggak perlu pakai angka. Yang perlu pakai angka yang kayak gimana? Kakak kasih contoh. Misalnya, langsung aja dari soal yang kita punya. Misalnya ini ada nih. Jangan tembaga deh. Boleh deh tembaga. Tembaga 1 oksida. Nah, kita harus beda dulu nih satu-satu nih. Tembaga apa sih? Tembaga itu Cu. Oksida itu apa sih? Oksida itu O. Muatannya berapa? Lihat nih, Cu itu muatannya berapa bisa dilihat dari sini. Jadi, angka yang ada di tengah itu merupakan muatan dari si kationnya atau si Cu-nya atau si tembaganya, sama aja ya. Jadi dia plus 1. Kenapa? Karena angkanya cuma 1. Oksida itu berapa? Oksida itu kita harus ingat ya. Oksida itu -2. Ini harus diingat-ingat, atau 2- deh ya. 2-. Nah, terus gimana? Udah deh kalau kayak gini tinggal dikali silang aja ya. Ini ke bawah, yang ini ke bawah sini.
Berarti jadi apa? Cu2O. Nah, kayak gitu. Lagi, misalnya kita dapat ini namanya timah 4 oksida. Oke, kita tulis dulu. Timah 4 oksida. Nah, kita tahu apa? Timah itu dia Sn ya, Sn. Oksida itu O. Muatannya ini 2 min, yang ini berapa? Plus 4 ya. Kenapa plus 4? Dapat dari sini 4. Yang ini yang di depan pasti positif, nggak mungkin negatif ya, karena yang negatifnya udah pasti di belakang. Selalu ada positif dan selalu ada negatif supaya bisa stabil. Habis itu ini gimana ini kali silang ya. Tinggal kali silang aja. Berarti apa nih? Tinggal ditukar. Berarti SN2O4. Nah, cuman kan ini masih rumus molekul, masih bisa dibagi 2 gitu ya. Jadi apa? SNO2. Nah, ini jawabannya. Kayak gitu. Lagi, misalnya ada lagi nih ya. Namanya misalnya kobalt. Apa ya? Misalnya kobalt 2 nitrat gitu namanya misalnya ya. Nah, kita tahu nih kobalt itu dia CO gitu ya. Kita bisa lihat di tabel periodik. Nitrat itu apa? NO3 ya. Nah, terus kita tinggal masukin aja muatan-muatannya. Kobalt muatannya plus berapa? Plus 2. Berarti 2 plus di sini. Nitrat kita nanti cari aja di tabel ada ya. Nitrat itu dia min 1. Udah habis itu gimanain? Kali silang. Ya. Jadi apa? Jadi kobalt. Kok jadi ini? Sorry. CO-nya kan jadi 1 ya. Nih, CO1, NO3-nya jadi ada 2 ya. NO3 2 kali. Atau ini satunya nggak usah ditulis, jadi ya udah kayak gini aja. Deketin. Nah, kayak gini. Udah selesai ini jawabannya. Ya. Nah, Miss berarti kalau kayak gitu itu udah gampang. Sekarang gimana sih cara namain dari nama ke dari rumus senyawa jadi nama gitu ya. Gimana caranya? Misalnya kita lihat ini ya. Lihat misalnya apa ya? Oh iya, lihat dari contoh soal aja ya. Misalnya ini nih, ada nih. AgNO3. AgNO3. Nah, kita harus bisa pecah nih. Ini sebenarnya sama kayak tadi caranya. Tinggal dibalik aja caranya. Oke, AgNO3 itu dari apa? Ada Ag sama ada NO3. Nah, NO3 kita tahu dia negatif berapa? Negatif 1. Sedangkan di sini Ag-nya ada berapa? Ag-nya ada 1 juga. Berarti ya udah ini positif 1. Gitu. Jadinya dia stabil. Udah deh dikasih nama. Ag itu apa? Perak. Terus muatannya dia berapa? Kita harus tulis. Berapa dia? 1 doang kan. Nitrat ini ya. NO3 itu nitrat. Udah selesai kayak gini. Nah, terus apalagi ya? Misalnya contohnya coba cari dulu. Ada nih PBO nih ya. PBO. PBO itu apa? Oh ya, kita rubah kita pecah dulu. Jadi apa? PB dan ada O. Nah, kita tahu ini sama-sama ada 1 ya. Kita tahu O itu berapa? Min 2 ya, atau 2 min. 2 min. Supaya stabil, lihat nih PB-nya ada berapa? Ada 1 juga. Berarti sini harus ada 2 plus atau plus 2. Ya, sama aja lah. Plus 2 atau 2 plus. 2 plus. Nah, terus udah tinggal dinamain aja. PB apa? Timbal. Muatannya berapa? 2. O apa? Oksida. Kayak gitu namanya. Ya kalau misalnya ada yang mau ditanyain boleh ya ditanyain. Kayak gitu kurang lebih cara buat namainnya. Ini harus dihafal ya. Coba lihat PB. Tadi ada nggak di sini PB? Nggak ada ya PB. Berarti dia bukan ionik 1. Terus Cu ada nggak Cu? Nggak ada. CO ada nggak? Nggak ada. Fe nih.
Ada lagi nih soal nih, misalnya gini. Fe terus ini apa? CH3COO2. Kita rubah jadi 2 nih ya. Ada apa? Fe dan juga CH3COO. Kita tahu CH3COO itu min 1. Nah, berarti di sini ada 2 kan? Supaya stabil berarti sini harus plus 2. Berarti kan di sisi kirinya di sini kan ada 2 ya, gini kan. Berarti kan sini min 2. Berarti sini harus berapa supaya stabil? Ya plus 2 gitu. Oh, berarti supaya plus 2 ya udah tinggal dinaikin aja. Nah, habis itu udah deh. Ya kan udah selesai kayak gini. Tinggal dinamain aja gitu. Fe apa? Besi. Besi berapa? Besi 2. Ini namanya apa? Asetat. Saya kayak gitu. Fe ada nggak di golongan ionik 1? Nggak ada. Maka harus pakai muatan. Gitu. Ya, tanyain aja ya nanti ya kalau misalnya ada yang masih bingung.